Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Yang pertama itu definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Fungsi pajak yang pertama itu fungsi budgetair sebagai sumber kekayaan negara. Yang kedua yaitu fungsi reguleren sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama itu wajib pajak. Syarat menjadi wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, dan berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak dan dalam 1 tahun penghasilan neto yaitu 15.840.000. Yang kedua yaitu badan. Syarat menjadi wajib pajak badan yaitu badan tersebut didirikan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat berkedudukan di Indonesia. Mempunyai penghasilan tanpa syarat. Yang ketiga yaitu pengusaha. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa. Yang ketiga yaitu pengusaha. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya yaitu masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim kecuali jika wajib pajak menggunakan buku tahun yang tidak sama dengan tahun takwim. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak. Penanggung pajak adalah kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT. Fungsi SPT yaitu yang pertama, pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak. Selanjutnya yaitu teknik pemungutan. Yang pertama yaitu self-assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam sistem ini, Fiskus hanya berperan untuk mengawasi. Misalnya melakukan penelitian apakah surat pemberitahuan telah diisi dengan lengkap dan apakah lampiran semua disertakan. Yang kedua yaitu Official Assessment System. Dalam sistem ini, Fiskus lebih berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besaran pajak terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan Fiskus, wajib pajak harus membayar pajak yang terutang tersebut. Yang ketiga itu Hybrid System atau Semi Self-Assessment System. Dalam sistem ini semakin berkembang pesat sejak diperkenalkannya teknik pemotongan atau pemungutan pajak
yang populer disebut dengan withholding tax. Kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Yang kedua yaitu sistem withholding relatif mudah dilaksanakan dan dapat mengurangi administrative cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sistem pembayaran. Paradigma klasik sistem pembayaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stelsel nyata, pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Yang kedua yaitu stelsel fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada anggapan tertentu. Pengenaan pajak ini merupakan suatu pungutan di depan berdasarkan penghasilan masa atau tahun pajak sebelumnya. Yang ketiga yaitu sistem campuran, yaitu mendasarkan pengenaan pajak atas kedua stelsel sebelumnya. Hukum pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama, hukum pajak material, yaitu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak dan tidak dikenakan pajak, beserta berapa besarnya pajak yang terutang. Yang kedua yaitu hukum pajak formal, yaitu mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material. Karena dalam hal hukum pajak formal diatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.